إلى هذه خلقنا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأوهني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam sahibi Abdul Halim Mublis Ramam Bek Ibrahim Bajwa Jumat Durati Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas tentang afatul lisan, yakni celaknya lisan, perkataan yang akan membahayakan dirinya. Tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Tuh ya. Afatul lisan ini ada 20 afatul lisan dari 1 sampai ke mana? Sampai ke 16 ya sudah dijelaskan, yaitu pada kajian yang lalu. Tentang yang ke-16 itu ialah masalah namimah. Nah, tinggal kita yang ke-17, 18, 19, 20. Berarti malam ini harus minimal 2 tuh ya. Dua bab, 2 judul, 2 subjudul ya. 2 pasal ya. Karena kita hanya tinggal 1 kali lagi. Nah, 1 kali lagi bahwa pada malam Ahad yang akan datang berarti itu yang terakhir. Terakhir sekali nanti kita sama-sama di malam nisfu Sa'ban, di mana kita kalau tidak salah sekitar Selasa malam Rabunya, itu bukan Selasa malam Rabu, besok depannya lagi kita kan sebagaimana biasa tradisi di Akmaliyah ialah sholat maghrib berjamaah, sholat tasbih ya, zikir sampai isya ya. Itu sebagai tanda penutup pengajian, yaitu sebagai tawakuf untuk menyambut
bulan Ramadan yang disebut Ramadan Mubarak. Nah, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita akan membahas setelah kita menjelaskan tentang namimah, kemudian kita akan masuk kepada al-afatus sabi'atu asyarah, yakni afat yang ke-17 itu disebut kalamun dzil lisanain, yaitu perkataan yang mempunyai dua cabang, yaitu perkataan yang berbeda-beda atau dua makna antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya perkataan ini juga berbahaya, awas hati-hati ya. Berkata-kata lisan ini memang sangat bahaya sekali, hati-hati. Kenapa perkataan ini sangat berbahaya? Karena menentukan seseorang itu baik dan tidaknya sebenarnya pada ungkap kata lisannya itu sendiri. Seperti dalam hadis menjelaskan, tidak sedikit kaum wanita yang terpeleset atau masuk ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lidahnya. Kenapa yang disebut kaum wanita di sini? Nah, itu persoalan tuh ya. Persoalan karena memang terkadang kalimat-kalimat semacam itu, ungkapan-ungkapan yang disebut dzil lisainain, yaitu dua cabang, itu sering terjadi. Berkata kepada si A beda, berkata kepada si B beda, apalagi dua orang tersebut sedang berseteru, sedang musuhan, atau sedang tidak akur, contohnya, itu akan menjadi bahaya gitu. Contoh, si A sama si B ya, itu sedang tidak akur. Nah, si C-nya ngambil kesempatan. Karena apa? Si A ini dagang es, si B itu dagang bakso. Nah, pada saat sampai ke si A, saya berdoa untuk kamu deh, mudah-mudahan ini terang terus supaya supaya laku esnya. Nah, itu loh. Jangan kayak si B tuh, doanya sengaja doain kamu supaya supaya hujan, biar esnya nggak laku, baksonya aja yang laku. Nah, itu udah tuh kan senang. Datang ke tempat lain lagi ke si B, dia bilang, aduh saya tuh simpatik banget sama kamu, saya berdoa mudah-mudahan tuh gerimis rintik-rintik gitu loh, hujannya rintik-rintik ya, gerimis ya, hujan mendung terus dia biar anget. Nah, itu kalau makan bakso jangan situ tuh kayak si A tuh ngomongnya katanya mudah-mudahan panas biar gak laku tuh baksonya, rasain tuh jamu gitu. Nah, itu contoh itu perkataan dua kata-kata itu kan membangkitkan kebencian. Jadi dua kata yang artinya bercabang, maksudnya itu dzil lisan, orang yang mempunyai dua perkataan, kalau mana lurus-lurusnya. Maksudnya itu ini mulutnya bercabang gitu loh. Ngomong karena kepengen dekat sumpamanya sama orang itu, akhirnya dia bisa mengungkapkan kata-kata lain demi untuk kepentingan dirinya. Kenapa dia berkata kepada si A sama si B? Supaya dapat es gratis. Ke si B-nya supaya dapat bakso gratis. Lumayan kan tiap hari begitu terus ya. Nah, itu contoh yang paling sederhana ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan tentang hal semacam itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan dalam hadisnya, mangkana lahu al-akhir, barang siapa ada baginya dua muka, nih dua muka, satu aja susah ngerawatnya, ini dua muka lagi ya. Dua muka, yakni dua perkataan yang masing-masing bagi tiap-tiap satu daripada keduanya itu orang, termasuk orang yang berseteru di dalam dunia, niscaya adalah baginya dua lidah daripada api neraka
di dalam hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi lidahnya tuh kayak ular bercabang tuh. Nah, itu tuh maksudnya tuh begitu. Jadi kalau orang yang punya apa tuh kata-katanya tuh bercabang kayak ular. Nanti nih hadis ini menyebutkan bahwa nanti di akhirat di neraka itu lidahnya bercabang dua, tetapi lidah bercabang dua tuh dari api. Saya nggak kebayang tuh lidahnya bercabang dua, kemudian dari api. Jadi kayak naga ya, nanti loh. Nah itu tuh kayak naga berarti. Ini serem amat gitu loh ya. Duh, kalau kita tuh belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu-ilmu yang masalah wilayah batin seperti ini, kadang-kadang kita tuh minder sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali yang tidak sengaja kita lakukan. Kita sering mengatakan pada perkataan-perkataan yang terkadang pula kita tidak sadar mengatakannya, mengungkapkannya, itu persoalannya. Kadang-kadang kita, kata-kata kita itu bukan kata-kata kita ya, kadang-kadang kata-kata mereka itu, net loh ya, kalau mereka kita nuding kan, ya kita aja lah, kadang-kadang, nggak sering sih, ya cuma sehari 3 kali 10 kali lah gitu. Nggak sering ya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang berkata apa yang sebenarnya tidak perlu dikatakan. Kenapa saya harus mengatakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan? Padahal kalau orang lebih diam, lebih baik diam ya daripada berkata yang aneh-aneh yang tidak berguna, berbuat yang tidak berguna, itu akan mendapatkan keistimewaan loh dari Allah. Ayo kita lihat, kita baca di dalam surat Al-Mu'minun ya. Itu dari pertama tuh kalau nggak salah tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. 2 ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. 3. Walladzina hum li furujihim hafidun. 4. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. 5. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. 6. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. 7. Nah, apabila bisa melakukan yang 7 ini, ulaika humul warisunal ladzina yarisunal firdaus, bagi mereka itu orang-orang yang mendapatkan surga, mewarisi surga. Hum fiha khalidun, di dalamnya itu kekal. Nah, 7 itu apa saja sih? Kita hitung lagi. Tadi udah diterjemahkan belum ya? Perasaan udah ya? Belum ya? Lupa ya, ya maklum udah tua ya. Udah kakek maksudnya, tapi bukan kakek-kakek. Nah, udah kakek tuh, masa sih kalian tega menyebut saya kakek-kakek begini, udah masih ganteng gini. Dah, satu nih, dah, ini. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan keistimewaan? Ialah walladzina hum ala salawatihim yuhafidun walladzina hum ala salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang apabila dia sholat itu dalam kondisi khusyuk. Itu sholatnya khusyuk tuh. Macam apa sih sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk tuh sholat yang katanya, kata mereka itu yang sholatnya tuh nggak inget apa-apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nggak inget gitu. Bener-bener nggak inget. Sampai rakaatnya nggak inget. Akhirnya, wah udah habis tuh, udah nggak inget semuanya. Nah itu bukan khusyuk maksudnya begitu, yaitu
Kenapa sih kata ustadzah yang sana tuh, yang ustadzah yang apa tuh suka mimpin baca Yasin, itu setelah baca Yasin itu ngasih tahu, Bu, Ibu, gitu loh. Tahu nggak sih sholat khusyuk? Kalau sholat khusyuk itu ibu-ibu coba deh, kalau kayak ini kayak lagi jahit baju, kan kalau khusyuk jahit baju kan nggak inget macem-macem, iketannya jahitan mulu, jadi udah nggak inget macem-macem gitu loh. Ya sih ada sedikit bener, nah itu, tapi lebih banyak salahnya, nah itu loh. Nah, itu apa lagi? Khusyuk tuh pokoknya udah macem-macem. Emang sholat khusyuk tuh susah. Sudah sering saya katakan, khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu mesra. Ya. Khusyuk itu mesra. Apa itu mesra? Mesra itu rangkaian romantisme dalam berasmara dengan aliran cinta, energi cinta. Aduh, bahasanya puitis banget ya. Jadi romantisme berasmara yang didasari rasa cinta itu khusyuk, namanya mesra. Nah itu loh. Jadi kasmaran, coba kalian pada saat sedang mesra gitu, itu bukannya nggak inget macem-macem, tapi menikmati apa yang dimesrai itu. Kalian dengan suami mesra, menikmat banget. Kalian dengan istri mesra, nikmat banget. Kalian makan mesra, nikmat. Pokoknya semuanya dalam tanda kutip mesra. Duduk mesra saja, nggak goyang-goyang. Nah itu loh. Itu duduk mesra. Nah itu loh. Kemudian jalan mesra, aduh jalannya lenggak-lenggok. Ya, kayak Luna Cinta. Nah itu loh. Apalagi, udah banyak. Nah itu loh. Pokoknya kalau mesra, apa saja tuh enak dinikmati mesra itu. Bener tuh mesra. Nah, kalau orang yang sholatnya mesra, itu dinikmati sholatnya. Nggak capek, nggak lemes, nggak loyo, nggak ngantuk. Nah, kalian gimana kalau sholat? Apalagi sholat malam. Ada nggak rasa ngantuk? Ada nggak rasa sebel? Ada nggak rasa terpaksa? Nah, giliran sholat malam, aduh syukur, wah terpaksa. Karena apa? Wah, karena ngejar target. Nah ini sholat terpaksa ngejar target. Saya kepengen pokoknya 1 bulan penuh, bulan Ramadan saya ikut jamaah terus di Akmalia, pokoknya apapun yang terjadi, wah akhirnya sampai sholat ngantuk-ngantuk karena kerja siang itu enggak tidur, enggak istirahat, akhirnya sampai pada saat sujud nungging terus sampai salam. Nah untuk sujud itu karena sakit ngantuknya jadi tidur itu bapak mah ada aja bener deh kan, sampai dia kentut nggak terasa nungging dut gitu loh, yang di sampingnya ini kok nggak bangun gitu loh, oh ya tidur gitu loh. Tapi kalau tidurnya sujud begitu sampai wah repot lagi. Ada lagi kalau waktu di Jawa itu dia habis ngobrol tuh sholat, pas habis sholat terus dia mules, dia sujud, tak sujud kentut gede banget, ikut rohnya, pus gitu, hilang, dia mati. Nah itu loh, mati itu serius bener itu, nggak bohongan. Jadi waduh, rohnya ikut kentut di sana keluar. Makanya kentut tuh ya, hati-hati tuh kalau lagi nungging itu. Nah itu. Ini ada lagi juga ibu-ibu, jangan kira kalian bapak nggak tahu loh, nggak denger. Ibu-ibu juga sholat tasbih kentut gede banget, dia terusin gitu loh. Saya bingung nih, ini ngerti apa nggak ngerti gitu ya. Nah itu loh. Tapi ya sudah saya maklumi karena berjamaah jadi masih tetap dihitung. Ya itu loh. Itu anaknya sholat berjamaah ya. Nah udah, gitu loh. Jadi nggak ada keterpaksaan. Tapi kalau menikmati sholat, yaitu nikmat sholat namanya khusyuk. Kalian sholat Allahu Akbar, nikmat mesra. Namun bagaimana kita bisa mesra coba? Ada nggak sih kemesraan orang yang nggak punya cinta? Ada nggak sih romantisme kalau tidak ada asmara? Ada nggak sih asmara kalau tidak didasari cinta? Nggak ada. Nah pertanyaannya, apakah kalian mencintai Allah apa enggak? Kalian kalau mencintai saya saja, dalam tanda kutip cinta di sini, kalian pasti duduk ngaji tuh enak banget, nyaman gitu loh.
Karena mencintai gurunya, senang, dalam arti suka gitu loh. Itu pasien. Tapi kalau lagi sebel, apa saja, kata-kata apapun udah nggak digubris, bawaannya kata-kata tuh bawaannya emosi aja gitu loh. Kalau lagi seneng dengan suami, lagi datang mesranya, apapun yang dikatakan suami itu rasanya indah banget, bagaikan puisi-puisi dari surga. Tapi kalau lagi sebel sama suami, ya Allah, suami mengatakan sayang aja, rasanya itu bagaikan petir menyambar. Padahal kata sayang itu apaan? Tumben gitu loh. Ngerayu gitu. Udah macam-macam. Karena Pak lagi sebel. Tapi kalau lagi senang, lagi cintanya itu tumbuh, apapun kata-kata itu adalah indah baginya. Nah itu cinta ya. Jadi kalau kalian mencintai Allah, sholatnya akan khusyuk, mesra. Satu yang tidak diudahkan terlalu jauh. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, termasuk perkataan yang tidak bermakna, apalagi perkataan yang bercabang dua, lidah yang bercabang, ini istilahnya. Jangan sampai nanti itu meninggalkan. Buat apa sih ngomong? Nggak penting-penting banget. Ngomong itu bercanda boleh, hihi boleh, tapi kalau sudah mulai membicarakan orang, ada dong salah satu di antaranya yang nyetop, gitu loh. Contohnya, oh sok alim lu. Nah itu kadang-kadang galakan orang yang ini. Karena apa? Setan emang galak gitu loh. Jadi kalau ada orang itu dikasih tau galak, itu udah, kalian udah langsung digaris bawahi, oh berarti ini setan ini. Udah selesai gitu aja. Tapi cukup di dalam hati, jangan diungkapkan, ngamuk gitu loh. Ya, kalau dikatakan lu setan lu, udah ngamuk urusannya. Pokoknya setan tuh lebih galak, menakutkan gitu loh. Sama seperti orang yang apabila ditagih utang, galakan yang punya utang. Nah itu karena ya itu, nah itu loh. Ya, dah manain sendiri deh. Pokoknya itulah. Pokoknya yang lebih galakan itu ya udah. Kalau ada istri lebih galak dari suaminya, nah itu juga nggak tahu apa itu ya. Suami lebih galak dari istrinya, ya pantes. Oh bapak belain aja enggak? Ya. Wajar kalau suami, karena kan imam. Kadang-kadang imam kan harus ada pada masanya itu dia ada pada masanya itu dia keras dalam tanda kutip, ialah tegas. Ada masanya tegas, ada masanya romantis, ada masanya lembut, ada masanya memang mengajak bercanda, ada macam-macam masa-masa itu. Itu adalah seorang pemimpin ya. Jadi enggak tegas terus, juga enggak lembut terus, juga enggak ya. Itu kalau suami yang baik dan benar. Dah, kita lanjutkan. Yang ketiga ialah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu walladzina hum lizzakati, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya dengan baik dan benar. Ada yang bertanya kemarin di grup tentang zakat infak, sampai zakat infak boleh nggak sih untuk untuk tetangga? Ya boleh, nah itu bagus, nah itu ya. Zakat infak boleh nggak sih? Nah itu bahkan dinyatakan zakat infak itu macam apa sih Pak? Saya bekerja, tapi saya gajinya udah dipotong utang berapa? Dipotong utang sehingga gajinya tinggal 2 juta, tinggal 1 juta. Nah sedangkan kebutuhannya banyak. Istrinya kerja nggak? Kerja. Istri saya zakat nggak? Ya zakat. Saya bilang jangankan kalian, apapun yang kalian dapat, terus zakatnya apa bagaimana? Setiap dapat rezeki semuanya. Nah kalau yang udah masuk utang, nah waktu kalian dapat utangan itu dizakati enggak? Ya wajib zakat juga tetap. Nah, kalau pada saat kalian dapat utangan, dapat kredit, ya contohnya dapat utangan 10 juta, kemudian akhirnya kalian keluarkan zakatnya, nah utang kok aja, ya itu kan rezeki juga walaupun utang, keluarkan zakatnya, maka pada saat kalian mengembalikan, itu nggak dihitung zakatnya. Contohnya begini,
kalian punya gaji 3 juta, kemudian kalian punya utang, nyicil utang itu untuk nyicil utang 2 juta. Nah, maka apabila waktu menerima utangan itu sudah dizakati, kalian pada saat menzakati berikutnya ialah yang 1 juta itu, bukan yang 3 juta. Gaji kalian yang dapat 1 juta itu. Tapi kalau kalian ternyata waktu mendapatkan utang itu, ada utangan itu tidak dizakati, kalian gajinya 3 juta dipotong 2 juta, tetap dihitung zakatnya itu dari 3 juta itu. Nah itu loh, itu maksudnya ya. Jadi begitu. Ya udah, kita lanjutkan. Jadi orang yang menunaikan zakat dengan baik dan benar. Oh ya, ada lagi, mungkin masih bingung. Ada zakat infak, ada zakat harta, ada zakat perdagangan, perusahaan, ada zakat pertanian, dan kemudian apalagi udah yang mungkin kalian sekarang difahami ialah zakat perdagangan. Nah, tuh. Apa tuh zakat perdagangan? Zakat perdagangan itu kalau kalian tidak ingin ribet, kalau dagangnya yang ya kecil-kecilan, itu setiap dapat untung saja. Itu disebut, akhirnya zakatnya disebut zakat infak, zakat rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Belanjakan sebagian rezekinya, banyak itu. Makanya disebut infak. Jadi membelanjakan. Jadi kalau kalian contohnya begini. Kalian modal hari ini kurang lebih 100.000, ternyata dapat untuk 100.000. 100.000 itu 2,5% minimal. Sepelit-pelit orang Islam itu 2,5%, ya. Kalau saya anjurkan 10%. Tapi itu minimal 2,5%. 2,5% itu dikeluarkan dari 100.000. Nah, untuk sampai ketemu tahun berikutnya nggak perlu zakat lagi, nggak ada zakat perdagangan di saat itu, karena sudah dikeluarkan. Nah, itu loh, setiap harinya. Nah, kalau tidak dikeluarkan setiap keuntungan, maka harus ditotal, ketemu nisabnya, ketemu tahunnya. Itu harus ditotal. Nah, itu ribet nanti kalian. Kalau yang kalian itu dagang kecil-kecilan gitu loh. Dagang kecil-kecilan. Nah, itu dagang ya sedang-sedengan lah, dagang iseng sumpamanya. Seperti kalian warung warung nasi atau warung apa saja, kan itu kecil. Nah, berbeda dengan dagang yang sudah besar sifatnya. Kalau dagang yang sudah besar sifatnya, itu adalah keuntungan per tahunnya itu akan atau wajib dizakatkan. Nah, itu keuntungan per tahunnya. Contoh begini, saya kalau orang dagang yang baik dan benar pakai manajemen, itu dirinya itu digaji. Contohnya, walaupun kalian yang punya sekalipun, itu cara membuat sistem. Kita dagang, kita punya toko besar, kemudian kita ngadepin, kita tiap hari kita mendapatkan gaji, kita hitung. Nah, itu gaji. Nah, sedangkan keuntungannya itu tetap masuk dalam sistem manajemen, maka setiap tahunnya dihitung. Kalau ternyata kita itu adalah modalnya waktu awal tahun, awal buka itu 100.000, pada saat berikutnya, pada saat tahun berikutnya ternyata ada 200.000, maka 100.000 itu yang wajib dizakatkan. Atau pas berikutnya ditotal semuanya lengkap, itu ternyata ada 500.000, maka yang 400.000 itu yang diwajib dizakati, yang 100 enggak, karena itu modal pertama ya. Nah, itu contoh ya. Dah jelas ya. Kalau kalian dagang-dagang kecil-kecilan biasa, itu sebaiknya kalian zakat saja. Setiap kalian dapat keuntungan, dianggap itu rezeki, atau kalian gaji atau apa segala macam, sudahlah. Anak-anakku bahkan dia dapat uang jajan dari saya, itu saya suruh dikeluarkan zakat infaknya untuk membiasakan. Dan ada kemudian di antara saudara-saudaranya itu, semua kakak beradik itu mengumpulkan zakat infak itu sampai banyak loh, sampai banyak. Bahkan kemarin itu satanya itu berapa anak, atau jadi zakatnya anak-anak keluarga itu imam apa segala macam, kumpul semua lah, yang disebut istilahnya ininya Bani Hizbul istilah itu. Ternyata sampai berapa itu? Ada sekitar berapa? 60 jutaan lebih atau berapa itu?
Itu kurang lebih itu sekitar, itu nggak terasa loh. Tapi dipinjem ini untuk saling pinjem apa tuh daripada minjem ke orang. Jadi kalau adanya butuh pinjem, kembalikan tanpa ini tuh pinjem, itu terus. Dan zakat ini terus, dan untuk contohnya untuk membiayai sebagai contoh ialah majelis yang di Jawa. Itu anak-anak yang baik itu dari itu yang majelis yang di Jawa itu apa tuh majelis taklim Kiai Ibrahim di sana itu pembiayaan operasionalnya juga dari sini, yaitu dari Bani Ismail itu anak-anak itu zakat itu dikumpulkan, itu boleh, itu namanya amil dikumpulkan. Nah itu untuk saling untuk tolong menolong terus diputar begitu, itu nggak apa-apa. Nah itulah. Dan suatu saat ada yang butuh, fakir miskin atau apa segala macam, support gitu loh. Terus langsung keluarkan langsung, itu bagus banget. Itu cara. Kalau kalian punya anak banyak atau punya anak, nah ini bagusnya punya anak banyak begitu tuh, ya. Nah jadi udah kumpul-kumpul semuanya. Nah, kalian kalau keluarga, di antara keluarga kalian ada kakak beradik, ada, itu biasakan itu untuk membiasakan zakat, membudayakan zakat. Karena zakat itu sebagai apa? Sebagai pilar perekonomian. Islam itu zakat itu. Diawal dari zakat itu ya. Jadi makanya zakat itu ada untuk pembagian dan sebagainya. Itu udah contoh udah ya. Kita panjang nanti kalau berbicara zakat. Itu contoh. Nah, kemudian ya. Yang berikutnya, yang keempat ialah walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang yang mampu menjaga auratnya, menjaga dirinya dari penglihatan orang-orang yang bukan muhrimnya. Nah itu illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah itu maksudnya. Nah itu yang dimaksud bahwa orang yang bisa menjaga aurat dirinya, yaitu ya. Sebut saja mungkin yang paling sederhana ini ditujukan kepada laki-laki nih. Orang yang mampu, laki-laki yang bisa menjaga menjaga kemaluannya. Nah itu loh. Illa ala azwajim, kecuali kepada azwajim, istri-istri mereka. Nah, kan berarti ini adalah kaitannya dengan masalah jadi ditujukan kepada laki-laki. Bukan berarti ini adalah khusus untuk laki-laki, tapi juga untuk kaum wanita. Bahwasanya menjaga itu penting, bisa menjaga dengan baik dan benar gitu. Menjaga harta suami, sebaik-baik wanita, sebaik-baik harta, sebaik-baik perhiasan ialah wanita solehah yang mampu menjaga harta suaminya. Harta suaminya itu bukan sebatas yang ada di rumah, tapi diri kalian sendiri itulah sebagai harta. Ya, hartanya, nah itu maksudnya, yaitu harga diri kalian, posisi diri kalian, kondisi diri kalian. Dah banyak lagi ya. Kemudian yang kelima itu ialah famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari dari selain itu, hubungan nih maksudnya nih, ini ayatnya maksudnya barang siapa yang mencari selain dari itu dosa hukumnya, karena disebut faulaika humul adun, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Artinya mencari tidak wajar. Sebagai suami atau sebagai suami ya harus hubungan dengan istri, sebagai istri ya hubungan harus dengan suami, hubungan intimnya. Kemudian ada laki-laki lagi yang dia tidak selera dengan istrinya, tapi dia lebih selera melakukan hal-hal yang lain. Itu disebut ulaika humul adun. Itu melampaui batas atau merubah dirinya, atau masih banyak ini termasuk orang transgender, ini kena ayat ini, gitu loh. Banyak ini transgender lah, inilah itu dan macam-macam. Jadi nggak layak dan nggak boleh. Nah itu loh. Ya, merubah-rubah itu. Nah, kalau udah berbicara masalah seperti itu memang tidak diperkenankan, tidak boleh ya. Kalau
kita berbicara masalah semacam itu, masalah hak-hak ajazi manusia, ya sudah, kita memang bukan diam di negara Islam. Makanya kita jaga akhirnya keluarga kita, anak-anak kita supaya tidak terkontaminasi oleh, tidak terkontaminasi oleh LGBT. Kenapa kita supaya tidak terkontaminasi oleh LGBT? Persoalannya ya ada ya, kalau yang memang sudah watak dari kecil ya itu sudah takdir namanya. Memang sudah kecil itu sudah tumbuh semacam itu ya, itu udah wajar. Artinya memang ada yang semacam itu. Tapi ada yang karena terkontaminasi ya, karena perlakuan, karena pergaulan, itu ada dan banyak bahkan menularkan semacam itu awas, hati-hati, kita jaga. Karena masalah mereka, istilahnya kelompok mereka itu tidak punya keturunan. Caranya memperbanyak, setan itu caranya memperbanyak untuk mereka ialah dengan cara menularkan virus-virus tersebut, dalam tanda kutip virus itu. Kan mereka nggak punya keturunan, nggak bisa memperbanyak kecuali dengan cara menularkan. Ya, menularkan secara psikologis, secara kejiwaan. Makanya jaga anak-anak kita, jaga banyak deh, pokoknya hati-hati gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang mencari selain daripada itu, selain dari yang wajarnya laki-laki mencintai wanita, wajarnya wanita mencintai laki-laki, wajarnya hubungannya berarti suami istri, wajarnya hubungannya berarti laki-laki dengan perempuan. Tapi ada yang berhubungan dan mencintai justru sesama jenis, itu yang diharamkan, itu yang disebut faulaika humul adun, itu orang yang melampaui batas ya. Azan belum selesai satu ini ya, ada kita lanjutkan yang dua lagi. Kemudian yang berikutnya ialah orang yang memegang amanat dengan baik dan benar. Pokoknya kalau dikasih amanat, apapun yang terjadi jangan. Ini kan kadang-kadang kita beda. Tolong ya, saya itu dikasih amanat, jangan bilang-bilang ya sama yang lain ya, bahwa jangan bilang-bilang sama yang lain, dirinya bilang sama dia orang itu, ya kan? Karena aneh kan itu contoh, itu orang yang memegang amanat. Kemudian orang yang menjaga sholatnya dengan baik dan benar, maka itulah orang-orang yang mendapatkan surga. Dan insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga pula kita dilepaskan dari azab api neraka karena kita mempunyai dua lisan. Amin ya robbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.